Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Insyaallah masih semangat ya, masih semangat dan tetap semangat dan siap untuk mulai pelajaran prakarya kita di hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, kakak-kakak, anak-anak ustazah, tolong tugasnya dikumpul ya. Nah, budidaya tanamannya sudah bisa dikumpul. Nah, ustazah minta dikirim foto dan tabelnya. Nah, jangan tabelnya saja atau jangan fotonya saja, foto dan tabel dan dikasih nama ya kakak-kakak, jadi mudah ustazah untuk memberi penilaiannya. Ya, baik kakak-kakak. Nah, baik, kita masuk ke materi kita. Kita sudah di bab 5 hari ini ya. Pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Nah, ayo persiapkan catatan. Nah, catatannya tidak usah dikumpul hari ini ya. Kita konsentrasi mengumpulkan tugas. Jadi catatannya untuk anti baca nanti ya waktu ujian. Namun bagi catatan yang belum mengumpul, yang kemarin ustazah minta, tolong dikumpul segera. Baru beberapa loh yang ngumpul, masih ada beberapa lagi. Ya, nanti nggak ada nilainya. Kalau nggak ada nilainya berarti di raportnya kosong. Nanti mau nilainya kosong. Nah, kalau nggak mau nilainya kosong, kirimlah. Ustazah pun bingung kalau nggak ngumpul apa yang mau ustazah tulis di raport anti nanti dinilai untuk raport. Baik, selesai ya mengingatkan tugas. Nah, kita masuk materi kita hari ini. Kita sudah di bab 5 ya kakak-kakak. Pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Nah, di sini kita bercerita atau belajar tentang pengolahan ya. Nah, sebelum kita memulai, kita harus paham dulu apa itu pengolahan, ya. Nah, apa itu pengolahan? Kok jadi kayak gini? Mana? Apa itu pengolahan? Nah, ada yang bisa tahu pengolahan nggak? Kalau tahu coba chat ustazah. Karena tahu ustazah gitu kan? Coba chat ustazah. Ada yang tahu nggak? Ya, baik. Pengolahan adalah kegiatan memasak ya, kegiatan memasak, mengerjakan atau mengusahakan sesuatu ya, baik itu barang dan sebagainya agar supaya menjadi suatu yang lain ya, yang lebih sempurna atau memiliki nilai lebih. Nah, kalau di sini kita anak-anak ustazah akan belajar tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Nah, ya kan? Nah, contohnya di sini pokat ya, buah pokat. Nah, kalau kita sudah masuk ke pengolahan yang tadinya dia masih buah segar, nah kita olah misalnya menjadi 1 gelas jus misalnya ya kan. Nah, dia menjadi sesuatu yang lain nggak? Nah, satu yang lain kan? Sudah menjadi sesuatu yang lain dan mempunyai nilai yang lebih sempurna ya. Kenapa dia sempurna? Jadi di dalam 1 gelas tadi itu dia tidak hanya ada pokat saja. Nah, sudah ada kandungan susunya di dalam, ya kan? Sudah ada campuran yang lain. Nah, jadi tidak hanya pokat saja. Itu menandakan dia menjadi lebih sempurna. Nah, dan dia menjadi nilai lebih. Nilai lebih kenapa? Orang lebih berselera, ya kan, berselera untuk mengkonsumsinya. Jadi tidak usah repot lagi mengupas, tinggal minum gitu. Sudah menjadi jus. Itu salah satu contoh ya. Pengolahan pangan.
Nah, anak-anak ustazah, sebenarnya ya kita ini bersyukur sekali. Kenapa? Kita hidup di daerah atau hidup di negara yang kaya. Kaya akan apa? Kaya akan hasil alamnya ya. Contoh di sini buah-buahan, berbagai macam buahan yang bisa kita konsumsi ya. Ya, bisa untuk memenuhi asupan kebutuhan nutrisi bagi tubuh kita. Nah, buah-buahan itu kaya akan serat. Serat itu sangat dibutuhkan oleh tubuh ya. Contohnya buahan yang mengandung serat tinggi, contohnya ya pisang, apel, jeruk, alpukat, pepaya ya kan. Nah, itu bagus untuk kita konsumsi. Nah, di sini anak-anak ustazah kita akan mempelajari tentang ini buahnya. Nah, sebelum memulai untuk yang pertama kita masuk ke pengertian buah segar ya, buah segar. Apa itu buah segar? Yaitu bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan ya, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Ya, jadi dia tidak harus kita olah lagi, dah kita makan langsung. Itu namanya buah segar. Namun tidak semua buah ya, kakak-kakak yang bisa langsung kita konsumsi. Nah, buah segar dapat dimakan langsung tanpa diolah ya. Karena apa? Karena rasanya sudah beraneka. Sudah segar, bentuk dan warnanya menarik. Nah, contoh itu pengertian buah segar. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik buah-buahan ya. Nah, berdasarkan sifat buah-buahan itu dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, berdasarkan musim berbuahnya. Ya kan? Selanjutnya, berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Terus berdasarkan proses pematangannya. Nah, itu tadi pengelompokannya. Pertama, anak-anak ustazah kita pelajari berdasarkan musim buahnya. Nah, ini dia ya, untuk musim buah juga dibagi, ada buah musiman, ada buah sepanjang tahun. Nah, kalau buah musiman itu dia hanya ada di waktu musim-musim tertentu. Ya. Jadi pada saat suatu saat dia berbuah banyak. Nah, pada saat yang lain dia tidak berbuah sama sekali, atau kita sulit menjumpainya. Contohnya itu buah durian, buah mangga, buah kedondong, duku dan rambutan. Jadi coba perhatikan. Nah, buah-buah ini anak-anak ustazah, kakak-kakak, tidak selalu kita jumpai ya, tidak selalu kita jumpai. Kalau dia tidak musim, kita akan sulit, ingin mengkonsumsinya harus sulit, kalaupun ada dengan harga yang tinggi. Ya. Namun waktu dia musimnya dia akan membanjir. Jadi kalau kita jalan pun dia akan banyak kita jumpai, dan harganya juga akan lebih murah pada saat musimnya. Contohnya durian ya, durian kalau dia tidak musim durian, nah kita akan membeli dengan harga yang tinggi. Kita pun mencarinya sulit gitu. Ya, itu contoh buah musiman. Ada lagi namanya buah sepanjang tahun. Nah, jadi buahnya itu tersedia sepanjang tahun ya, tak ada batasnya. Jadi dia tidak mengenal yang namanya musiman. Nah, jadi dia tidak tergantung musim. Nah, buahnya ini dapat kita nikmati kapan saja kita inginkan, sepanjang tahun tersedia ya. Apa contohnya anak-anak ustazah? Contohnya nanas ya kan, pisang, pepaya, jambu air, jambu miji, markisa. Nah, ini kapanpun kita pingin memakannya, kita gampang dan mudah mendapatkannya tanpa harus menunggu musim kayak buah musiman. Oke, itu berdasarkan musiman. Ya kan? Yang kedua, berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Nah, kalau untuk itu anak-anak ustazah, ada namanya buah tropis, ada buah subtropis. Ya, buah tropis itu buah-buahan tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis. Nah, kalau untuk suhu tropis itu yaitu sekitar 25 derajat Celcius ya atau lebih. Ya, contohnya negara kita. Nah, jadi anti perhatikan buah apa yang banyak di sekitar kita. Ya kan, buah apa yang ada di sekitar kita. Karena kita adalah negara tropis. Contohnya yaitu pisang ya kan. Nah, pisang banyak kan sekitar kita, pepaya,
nanas, mangga, rambutan, durian. Nah, ini walaupun kita di daerah yang tidak dingin, misalnya kita tidak harus di suhu yang dingin, dia ada gitu. Itu namanya buah tropis. Nah, dia bisa hidup di suhu udara yang cukup panas sih, 25 derajat Celcius atau bahkan lebih. Nah, itu kalau buah tropis. Yang kedua yaitu buah subtropis. Nah, yaitu buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang ya, atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum ya, maksimumnya itu 22 derajat. Itu udah cukup panas dia itu. Itulah maksimal panasnya itu 22 derajat. Ya, contohnya apel, jeruk, stroberi, anggur dan sebagainya. Nah, kenapa kayak jeruk, stroberi tidak ada di sekitar kita ya? Contohnya kalau kita pingin makan jeruk atau stroberi, itu biasanya berasal dari daerah Brastagi gitu misalnya ya kan, kalau untuk daerah Sumatera Utara, karena iklim mereka suhunya sedang ya, itu tempat yang cocok untuk tumbuh untuk buah-buah tersebut. Contohnya apel gitu kan, kenapa tidak rata di seluruh Indonesia apel itu tumbuh? Nah, karena itu tadi, karena dia membutuhkan suhu atau iklim yang sedang. Nah, itu juga dengan anggur gitu kan. Nah, itu contoh berdasarkan itu nama buah berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Nah, yang ketiga berdasarkan proses pematangannya. Nah, pematangannya itu ada yang namanya buah klimaterik dan ada namanya buah non klimaterik. Nah, kenapa dia disebut buah klimaterik? Yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang ya, hingga terjadi pembusukan. Nah, proses pematangan buah dalam fase klimaterik ini ditandai dengan perubahan warna ya, tekstur dan bau buah. Jadi dia matang, dia masuk proses pembusukan. Contohnya ya, pisang ya kan. Nah, pisang itu mulai dari dia matang ya kan, anak-anak ustaz, coba anti punya pisang atau beli pisang, dibiarkan saja. Dibiarkan mungkin seminggu dia sudah berubah warna. Yang tadinya waktu dipanen dia masih hijau, kemudian dia berubah menjadi kekuningan. Nah, betul-betul kuning, oranye semua, kuning ke arah oranye rata. Nah, kalau masih belum dikonsumsi, dia akan berubah lama-lama coklat dan menghitam. Nah, itu tandanya dia sudah membusuk. Ya, itu namanya buah klimaterik. Ya, contohnya itu tadi ada pisang, ada mangga, ada pepaya, ada jambu biji, apel dan sebagainya. Nah, yang B ada namanya buah non klimaterik. Nah, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Nah, jadi dia begitu dipanen harus langsung dikonsumsi ya kan, kalau tidak dia akan busuk, langsung busuk. Contohnya semangka, anggur, jambu air, nanas. Ya, jadi waktu kita panen itu dia memang buah yang matang sebenarnya, jadi dia tidak melalui proses lagi ya kan. Dia tidak mengalami proses pematangan, tapi kalau tidak langsung kita konsumsi, dia langsung ke arah pembusukan. Jadi begitu dipanen sebaiknya langsung dikonsumsi, atau baru mau dikonsumsi lah baru kita panen. Jadi dia betul-betul matang sempurna dulu di pohonnya. Nah, itu tadi buah berdasarkan golongannya ya. Baik, paham ya anak-anak ustazah? Yang berikutnya kandungan dan manfaat buah-buahan. Ya, yang pertama jambu biji. Nah, untuk jambu biji dia kaya akan kandungan dan manfaat ya. Jambu biji memiliki vitamin C 4 kali lebih banyak dibanding dengan jeruk ya. Walaupun kalau kita lihat lambang vitamin C itu adalah jeruk ya. Kalau vitamin C yang keluar adalah jeruk gitu. Namun ternyata ada buah lain yang kandungan vitamin C-nya jauh lebih banyak dari jeruk. Itu contohnya jambu biji. Ya kan? Nah, vitamin C ini berfungsi melancarkan kerja otak dan peredaran darah ya. Selain itu, jambu biji mengandung antioksidan ya yang dapat melawan radikal bebas dan menangkal kanker ya.
Vitamin C, kandungan serat yang tinggi mampu memperlancar proses pencernaan. Ya, ternyata sangat baik kita mengkonsumsi jambu biji karena antioksidannya sangat tinggi. Nah, setelah itu ada namanya avokat ya, anak-anak ustazah, memiliki banyak manfaat ya untuk kesehatan dan kecantikan ya. Kandungan lemak nabati yang tinggi dan tak jenuhnya bermanfaat untuk menurunkan kolesterol LDL ya, atau kolesterol jahat ya, sehingga berguna untuk mencegah stroke ya, penyakit jantung, darah tinggi dan kanker. Jadi lemak tak jenuh pada avokat juga mengandung zat anti jamur antibakteri yang mampu mengurangi nafsu makan sehingga tidak menyebabkan seseorang menjadi gemuk ya. Nah, kandungan vitamin A dan E pada buah avokat ini sangat baik untuk kesehatan mata ya. Terus menghaluskan kulit, menghilangkan kerutan dan membuat tampak lebih muda. Nah, untuk kita akhwat ini, nah ini sangat bagus kita konsumsi ya, kakak-kakak ya. Nah, avokat. Selanjutnya pepaya ya. Dia tumbuh sepanjang tahun ya, berarti dia termasuk tumbuhan sepanjang tahun ya, berdasarkan musim buahnya ya, berarti buah sepanjang tahun. Nah, dia kaya akan kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh ya, sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan ya. Nah, pepaya ini memiliki kadar potasium ya, vitamin C yang tinggi dan vitamin A yang sangat baik untuk mencegah penyakit flu, pilek, dan sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Nah, pepaya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena memiliki kandungan antioksidan seperti korten, flavonoid, folat, dan asam pentotenat. Nah, ya anak-anak ustazah ya, ternyata sangat bagus kita konsumsi ya. Ternyata pepaya ini bisa mencegah penyakit flu dan pilek. Nah, ini juga gampang ya, gampang kita dapatkan karena dia juga bukan tanaman semusim ya, buah semusim, tapi buah tahunan. Terus dia tumbuh juga di daerah kita yang bukan di daerah yang tropis ya kan, jadi tidak sulit untuk kita mendapatkannya. Nah, selanjutnya yang keempat ada belimbing ya. Belimbing ya, rasanya seger ya, berbentuk bintang jika dipotong. Nah, kandungan gizi berbelimbing memiliki banyak vitamin C ya dan serat yang cukup besar. Nah, vitamin A, E, dan B kompleks ya. Nah, kandungan pada buah belimbing memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, antara lain meningkatkan daya tahan tubuh karena kandungan vitamin C yang tinggi. Ya, melindungi tubuh dari radikal bebas dengan adanya antioksidan alami ya. Belimbing juga menurunkan tekanan darah tinggi dan mengatasi penyakit batuk. Ya, anak-anak ustazah. Nah, itu tadi contoh-contoh buah ya. Nah, berdasarkan dari beberapa contoh ini ya anak-anak ustazah, ini cuma contoh ya, masih banyak buah yang lain dan kandungan-kandungan yang lain. Ternyata tidak rugi kita untuk mengkonsumsi buah. Jadi ustazah berharap anak-anak ustazah tidak ada yang tidak suka buah ya. Semua suka buah. Kenapa? Banyak sekali asupan-asupan yang disediakan mereka untuk tubuh kita. Ya. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke teknik pengolahan pangan. Ya, teknik pengolahan pangan. Nah, sebelumnya ini ada beberapa contoh gambar ya anak-anak ustazah, contoh olahan pangan buah-buahan ya, buah-buahan yang ada di Indonesia atau gampang kita jumpai. Ada yang namanya es campur ya, es campur puding nanas. Ada es campur, ada puding nanas, ada jus es kelapa muda, ada pisang goroho. Nah, ini contoh olahan buah ya. Baik, sekarang kita masuk ke macam-macam pengolahan, teknik pengolahan pangan ya. Adapun teknik pengolahan pangan dibedakan menjadi dua ya anak-anak ustazah. Ada namanya pengolahan pangan panas basah atau mash heat, dan ada teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking.
Baik, hari ini kita akan mempelajari teknik pengolahan pangan panas basah ya, seberapa dapatnya ya. Eh, di dalam pengolahan pangan panas basah, yaitu mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Ya, kenapa dia dibilang pangan panas basah? Jadi kita menggunakan bahan dasar cairan untuk mematang atau memasaknya ya. Nah, untuk suhu cairan pada teknik pengolahan pangan panas basah ini tidak pernah lebih dari suhu didih ya. Jadi cukup suhu didih. Nah, ini contohnya di sini ada nama-nama pengolahan pangan panas basah ya. Ada yang pertama atau A itu teknik merebus atau boiling ya, teknik merebus atau boiling. Yaitu mengolah bahan makanan dengan cairan yang sudah mendidih. Ya, cairan yang kita gunakan di sini kita bisa memakai air kaldu, memakai air, bisa kaldu atau bisa dengan susu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan bahan makanan dapat dimasukkan ke dalam cairan yang masih dalam keadaan dingin atau dalam air yang panas. Jadi terserah cairan itu mau kita didihkan dulu di dalam panci, di atas kompor, atau biarkan aja dia dingin, masih dingin kita sudah memasukkan bahan makanan. Ya, itu namanya merebus atau boiling. Nah, yang B namanya ada teknik merebus menutup bahan pangan atau pucing ya. Yaitu cara memasak bahan makanan dalam air. Bahan cairannya itu cuma sebatas menutupi bahan makanan yang direbus ya. Terus direbus dengan api yang kecil ya, di bawah titik dedih. Di bawah titik dedih yaitu 92 derajat sampai 96 derajat Celcius. Biasanya bahan makanan yang dipakai untuk pucing ini yaitu bahan makanan yang lunak atau lembut ya. Jadi dia tidak memerlukan waktu yang lama dalam memasak ya. Contohnya misalnya merebus buah atau merebus sayuran atau telur atau misalnya merebus ikan gitu ya kan. Nah, untuk cairan sama kayak boiling tadi. Dia bisa berupa air, bisa kaldu ya kan. Namun ada yang sudah dicampur asam, cuka atau susu ya. Nah, itu teknik merebus bahan pangan atau pucing. Nah, yang C selanjutnya ada teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising ya. Nah, braising ini adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan. Jadi cairannya itu kira-kira setengah dari bahan makan yang akan kita rebus. Jadi tidak tenggelam sama air ya bahan makanannya yang sudah kita tata di dalam panci. Nah, pancinya ini tertutup ya, kakak-kakak. Terus apinya kecil ya, dikecilkan secara perlahan-lahan gitu. Nah, efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Itu tadi karena kita tutup dia pancinya, nah, jadi aroma makanannya dia tidak keluar. Jadi dia menyatu dengan cairan yang sudah kita masukkan tadi. Ya, untuk cairannya sama, terserah kita mau pakai air, kaldu, susu ya atau santan, terserah. Namun kita memakai sedikit cairan di sini. Itu bedanya dengan pucing ya. Nah, kalau boiling tadi airnya banyak sampai tenggelam bahan makanannya. Kalau pucing cuma sebatas bahan makanan. Nah, kalau braising dia sedikit saja, setengah bahan makanan yang ada di panci. Dan juga ditutup. Nah, itulah dia bedanya ya. Setelah itu ada yang D atau yang keempat namanya teknik menyetup atau menggulai ya, atau stewing ya, yaitu mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya. Jadi bahannya ditumis dan direbus dengan cairan yang berbumbu. Ya, setelah ditumis baru kita masukkan cairannya, dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Nah, jadi cairannya juga tidak terlalu banyak ya kakak ya, apinya cukup sedang saja. Nah, maksud dari dimasak dengan api sedang dalam waktu yang lama agar apa? Agar dari aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Nah, jadi dia tidak api besar, jadi menguap kemana-mana aromanya, dia cukup api sedang. Nah, pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati. Agar apa? Agar tidak mudah hancur. Jadi kita harus pelan-pelan mengaduknya. Nah, pada proses stewing ini cairan yang kita pakai, kita bisa menggunakan air, susu, santan atau kaldu. Nah,
Selanjutnya ada teknik mengukus ya, mengukus atau steaming. Nah, untuk pengukusan ini anak-anak ustazah macam-macam alatnya ya. Kita bisa memakai wadah tradisional ya. Wadah tradisional itu terbuat dari anyaman bambu ya. Atau kita bisa memakai kukusan modern, misalnya kukusan modern itu dari stainless ya, panci yang ada kukusannya. Nah, ada lagi sekarang yang lebih yang misalnya dari ini apa, Tupperware itu juga menyediakan kukusan. Nah, jadi tinggal kita masukkan aja ke pancing air, kita tutup dah, ya kan? Nah, itu jenis kukusan. Nah, apa itu teknik mengukus atau steaming? Yaitu memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Jadi kita memasaknya menggunakan bantuan panasnya uap air di sini ya. Nah, jadi sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukusnya sudah kita isi air ya, berisi air harus yang kita panaskan terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kita memasuk makanan, bahannya alat pengukusnya tadi itu sudah kita isi air dan airnya sudah kita panaskan. Jadi betul-betul dia sudah panas. Jadi waktu kita tutup, uapnya sudah ada gitu ya kan. Nah, kalau dia sudah panas dan mendidih dan mengeluarkan uap ya, baru kita masukkan bahan makanan pada steamer atau pengukusnya. Nah, uap air panas tadi akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Nah, efek dari teknik ini adalah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut ya. Nah, nilai gizi pada memakai ini tidak banyak yang hilang. Sebenarnya bagus ya, tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuh langsung dengan air. Nah, makanan yang diolah dengan cara ini yaitu misalnya puding, bolu ya, maupun sayuran, ikan dan ayam. Jadi ini sebenarnya adalah teknik memasak yang sehat ya, kakak-kakak ya. Jadi dia kandungan gizinya masih terjaga ya kan, tidak menguap kemana-mana dan dia tidak luntur ke dalam kuahnya. Nah, selanjutnya ada teknik mendidih atau simmering. Nah, ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cairan lainnya yang dididihkan terlebih dahulu, ya. Kemudian api dikecilkan di bawah titik dedih, ya. Titik dedih itu berarti di bawah 100 ya, bisa 90 derajat, 90 atau 96 tadi ya. Nah, di mana permukaan muncul gelembung-gelembung kecil, ya. Berarti dia mendidih ya kan. Nah, teknik ini biasa digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang kita rebus. Setelah itu ada teknik mengetim. Nah, mengetim ini kita menggunakan dua panci ya, dua panci yang berukuran berbeda. Satu lebih besar, satu lebih kecil ya. Caranya, panci yang lebih besar kita isi air. Nah, panci yang lebih kecil baru kita isi makanan. Contohnya di sini ya kakak-kakak ya, misalnya mengetim coklatnya, bisa Anti membantu Umi Anti atau Anti sendiri membuat kue. Nah, menggunakan coklat biasa memakai teknik mengetim untuk menghancurkan coklat. Nah, kita juga bisa masak nasi dengan teknik mengetim ini sebenarnya ya. Nah, itu mengetim. Baik. Nah, cukup untuk hari ini kita sampai di situ. Nah, untuk pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking kita pelajari minggu depan. Ustazah harap anak-anak ustazah paham. Nah, kalau sekarang memasak misalnya membantu Umi, oh iya, Umi pakai teknik mengetim. Oh, Umi ini pakai teknik mendidih atau simmering Umi gitu ya kan. Jadi mulai paham ya. Oh, ini teknik ini namanya simmering, oh ini teknik mengetim, atau ini namanya teknik boiling ya kan, atau frying kan gitu ya kan. Nah, jadi kita juga mulai anak-anak ustazah juga mulai paham, oh ternyata mengolah makanan itu begini jauh lebih baik, jauh lebih bagus untuk kandungan gizinya. Nah, ya kakak-kakak ya. Nah, ustazah harap kakak-kakak paham dengan materi ustazah berikan. Kalau memang tidak paham silahkan bertanya ya. Jangan lupa mengumpulkan tugas-tugas ya, karena waktu kita sudah mau habis. Sekali lagi ustazah ingatkan, kumpulkanlah tugas-tugas ya kakak-kakak ya. Yuk, baik, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Jangan lupa catatannya tidak usah dikumpul. Bagi yang belum mengumpuli, yang dikumpul tuh dari awal ya, dari awal kita belajar prakarya dikumpul. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya kakak-kakak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.